Hello everyone, welcome back with me Andre dari channel Jualin Laptop Indonesia. Oke, hari ini gue bakal review laptop bekas yaitu Asus VivoBook A442UR. Jangan lupa seperti biasa diklik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa dinyalain logo loncengnya biar dapat notifikasi tiap kali kita update video terbaru. Siapa sih yang nggak tahu brand satu ini? Ya, brand raksasa yang terkenal karena desain dari laptopnya yang menawan dan elegan. Sebelumnya gue juga udah pernah review untuk seri atau spesifikasi yang mirip-mirip sama ini lah ya. Yaitu Asus VivoBook X442UR. Kalau yang belum nonton ataupun yang mau tahu lebih lanjut, linknya bakal gue taruh di sini seperti biasa, tinggal diklik aja. Dengan tampilan tipis dan ringan, membuat Asus VivoBook A442UR ini terlihat elegan dan stylish, dan juga cocok untuk dibawa kemana-mana, dibuat untuk bekerja ataupun untuk bermain game. Dengan balutan warna gold, membuat laptop ini terkesan mewah. Dengan berat 1,8 kg dan juga casingnya terbuat dari aluminium chrome, Asus A442UR ini juga hadir dalam beberapa varian warna seperti Icicle Gold, Star Grey, Rogue, ataupun Pearl White. Layar dari Asus A442UR ini berukuran 14 inch dengan teknologi HD Color Shine. Layar dari Asus A442UR ini menggunakan layar LED backlight dan beresolusi 1366x768 pixel dengan rasio 16:9, anti-glare 60 Hz panel dan juga 45% NTSC, serta bezel laptop ini masih standar aja atau belum nano bezel atau bezel-less. Untuk pengoptimalan layar, laptop ini dibekali dengan 4 fitur untuk layarnya sendiri, yaitu mode normal, mode vivid, mode eye-care, dan mode manual. Oke, untuk mode normal ini kegunaannya untuk digunakan sehari-hari. Ada juga mode vivid. Mode vivid ini digunakan untuk mengoptimalkan warna dari layar tersebut, jadi warnanya itu lebih keluar atau lebih timbul. Yang ketiga ini mode eye-care. Mode eye-care ini untuk menjaga mata kalian biar nggak tegang gitu, karena kan hasil yang cahaya yang dihasilkan dari layar ini blue light ya gitu, jadi mata kalian itu nggak tegang gitu, untuk menjaga mata kalian juga biar nggak cepet rusak. Yang keempat nih, yang terakhir, mode manual. Mode manual ini digunakan sesuai kalian aja gitu, jadi mau kontrasnya terang atau mau digelapin atau dikasih kuning-kuning sedikit, jadi itu bisa diatur sesuka kalian. Di bagian atas layar terdapat satu buah webcam beresolusi VGA. Jadi untuk kalian yang berharap kameranya ini masih bagus ataupun bersih, jadi menurut gue jangan berharap lebih gitu atau berharap terlalu banyak dari webcam si Asus ini. Oke, untuk performa dari Asus A442UR ini dipacu dengan prosesor Intel Core i5 8250 atau generasi ke-8, biasa dikenal dengan sebutan Kaby Lake R, dengan base clock 1,6 GHz up to 3,4 GHz dengan turbo boost. Di sisi penyimpanan, Asus A442UR ini dibekali dengan penyimpanan harddisk sebesar 1 TB SATA dengan kecepatan 5400 rpm dan juga RAM sebesar 4 GB DDR4 dengan kecepatan 2133 MHz dan dapat di-upgrade hingga 12 GB. Untuk sektor grafiknya, Asus A442UR ini dibekali dengan Intel UHD Graphics 620 onboard dan juga Nvidia GeForce GT 930MX sebesar 2 GB,
GDDR5 untuk mendukung kegiatan multimedia ataupun bermain game. Untuk baterainya sebesar 2 sel 38 Wh polymer baterai, dan juga baterainya ini sudah non removable ya, yang artinya sudah tidak dapat dicopot ataupun baterainya sudah ditanam di dalam casing laptop ini. Nah, ada beberapa fitur nih yang gue suka dari Asus VivoBook ini. Yang pertama yaitu Asus Battery Healthy Charging. Nah, fungsinya dari Asus Battery Healthy Charging ini untuk apa sih? Fitur Asus Battery Healthy Charging ini berfungsi untuk menjaga baterai kalian tetap sehat dan tidak cepat bocor ataupun overcharging atau pengisian daya yang berlebihan. Fitur Asus Battery Healthy Charging ini memiliki beberapa opsi ya, seperti 60%, 80%, dan 100%. Nah, opsi ini disediakan untuk mendukung kegiatan kalian untuk melakukan kegiatan multimedia ataupun bermain game, dan juga opsi-opsi ini disediakan untuk memperpanjang masa umur dari baterai laptop kalian agar tidak cepat bocor ataupun kalian harus cepat ganti gitu ya karena overcharging. Oke, contohnya jika kita set di opsi 80%, maka baterai ini saat dicas akan berhenti mengisi tetapi tetap plug in agar dapat memaksimalkan atau mengoptimalkan kinerja dari prosesor dan graphic card-nya sendiri. Untuk fitur yang kedua yang gue suka yaitu laptop Asus A442UR ini udah support fast charging. Jadi diklaim dari web Asusnya dari 0 sampai 60% hanya selama 49 menit aja. Ya, untuk laptop ukuran segini dan juga mungkin di budget segitu ya lumayan lah ya. Nah, yang ketiga yang gue suka dari fitur Asus VivoBook ini, dia menambahkan teknologi True to Life untuk meningkatkan ketajaman dan kontras di setiap frame hingga 150%. Untuk performa dari audionya sendiri, Asus A442UR ini dibekali dengan teknologi Asus Sonic Master dan juga Asus Audio Wizard yang memberikan 5 opsi pilihan untuk memaksimalkan semua jenis konten. Opsinya ini ada gaming, musik, movie, speech, dan recording. Oke, untuk bagian konektornya, Asus A442UR ini sudah menyediakan satu audio combo jack, satu port VGA, satu port Type-C USB 3.0, satu port USB 3.0, satu port USB 2.0, satu port LAN, satu port HDMI, satu slot SD card reader, dan juga satu port AC adapter plug, dan juga masih tersedia drive optik DVD. Untuk sisi konektivitasnya sudah tersedia satu Bluetooth versi 4 dan juga WiFi dengan integrated 802.11 BGM. Nah, di awal kan sempat gue bahas ya kayak kegiatan bermain game. Nah, yang bertanya apakah laptop ini dapat digunakan untuk bermain game? Jawabannya bisa, tetapi tidak direkomendasikan untuk bermain game-game berat. Game yang bisa dimainkan itu contohnya seperti Thief, Dota 2, CSGO, dan yang udah gue coba sendiri ya, yaitu Apex Legends. Tetapi dengan syarat kalian harus tambah RAM terlebih dahulu, minimal jadi 8 GB lah ya, karena kan ini bawaannya sudah 4 GB. Kalian bisa tambah RAM lagi 4 GB menjadi 8 GB agar lebih playable aja atau lebih enjoy saat bermain. Namun ada beberapa kekurangan saat main Apex Legends ya menurut gue, yaitu contohnya saat flick atau flick ini bahasa para gamer ya kalau yang tahu, dan juga atau memutar arah gitu atau pas nengok. Nah, itu ada sedikit motion blur, menurut gue itu lumayan ganggu dan juga bikin aiming kalian itu kurang bagus gitu. Jadi saat nembak dan saat melihat musuh itu kurang jelas karena ada motion blurnya itu. Oke, sekian review laptop bekas Asus VivoBook A442UR. Ya, review ini based on pengetahuan gue aja. Kalau ada pengguna ataupun yang lebih tahu mengenai Asus A442UR ini, boleh di komen di kolom komentar ya. Oke,
Oke, jangan lupa juga di share sebanyak-banyaknya, di like, comment, and subscribe. See you next week. Kalau dilihat-lihat, ini laptop sama juga nih speknya sama punya gua. Beda tipis atau beda generasinya doang ya, satu generasi.